Seorang ayah kan juga mendistribusikan hasil yang dimiliki karya-karya anaknya lah ya, membanggakan nih karya anakku segala macam. Gila-gala tuh antar kepala desa, nah siapa paling mantap ya kan? Oke. Kembali lagi di Chamber Podcast. Kali ini kita bersama teman cerita yang lagi-lagi sudah lama ku kenal sedari kuliah, dari 2019 2018, berarti sudah hampir 10 tahun aku kenal dengan siapa? Saya Asrul Maksum, Bang. Kaku kali, kayak sempak baru. Kalau dipanggil Fuad sih biasanya. Fuad. Semasa kuliah, Fuad ini ku kenal aktif di organisasi kampus. Iya, Bang. Selain intra, dia juga aktif di ekstra kampus. Aktif dari mana aja, Fuad kemarin pas di kampus? Kalau di ekstra itu, Bang, ya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Karena mau senior saya, Bang. Gimana sih? Ini set ya. Oke. Pura-puranya aku nggak kenal. Oke. Kalau intra, Kalau intra ya organisasi jurusan lebih ke jurusan apa kemarin jurusannya? HMM, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Ini kan kita setel-setelnya nggak kenal ya Fuad ya. Walaupun kita udah kenal lama, hampir 10 tahun. Jadi Fuad ini salah satu junior yang aktif menyuarakan suara mahasiswa kala itu. Sekarang kegiatannya apa Fuad? Kali ini saya, Bang, kerja di satu yayasan. Oke. Kemudian ada juga usaha sampingan, yaitu namanya The Junks. Dia kayak kerupuk kulit sapi. Jange. Jangan, Bang, betul. Kalau kita orang Minang bilangnya jange. Berarti selain kerja 9 to 5 ada usaha. Usaha. Dua itu udah cukup padat berarti ya. Alhamdulillah. 9 to 5 tetap mikirin usaha yang 24/7. Kayak mana itu akhirnya ngebagi waktunya kan? Kalau ngebagi waktunya sih lebih pandai manage waktunya. Contoh nih, dari pagi sampai sore itu kan di kantor. Kemudian dari sore ke malam ya Mikirin usaha lah ya. yang tentang produksi ya usaha saya tadi. Usaha tadi. Tapi kan akhirnya dengan waktu yang cukup padat, nggak ada waktu luang untuk mungkin diri sendiri atau untuk lingkungan atau untuk teman-teman, itu kan jadi makin berkurang tuh. Kalau dibilang berkurang sih enggak juga, Bang. Saya juga masuk di salah satu organisasi yang ada di masyarakat, contohnya di desa. Ditambah lagi nih, Iya, Bang. udah kerja 9 to 5, habis itu usaha yang wajib, tidur pun pasti mikirin usaha ya. Wah, itu Ditambah lagi aktif di organisasi. benar. Berarti nggak habis nih cerita organisasinya walaupun sudah tamat kuliah. Apa? Masuk apa sekarang? Organisasi kemasyarakatan apa sekarang yang diikutin? Coba tahu. Karang Taruna, Pak. Karang Taruna. Karang Taruna. Oke. Terlepas daripada itu, ini balik lagi gue tanya tentang manajemen waktu ya. Udah capek kerja 9 to 5, habis itu mikirin usaha, tapi masih mau meluangkan waktu untuk aktif di organisasi. Apa gitu yang jadi bahan bakar penyemangatnya gitu? Akhirnya bisa menjalankan ketiga hal itu bersamaan. Kalau bilang capek, ya capek, Bang. Cuman kan saya masih muda nih. Saya ada prinsip tuh. Selagi muda, ya udah mati-matian. Berapa umur? Masih 25, Bang. 25, kelahiran 2000. Pas, 2000 pas. Berarti Gen Z. Gen Z. Agak aneh ya. Anehnya bukan karena Gen Z yang akhirnya melakukan banyak hal, tapi kayak dengan perspektif Gen Z saat ini, aduh ngapain repot ya, kalau memang bisa hal yang udah pasti-pasti aja mending dilakuin yang pasti aja gitu, tapi kok mau gitu. Ya balik lagi, Bang. Ketika masih muda, ya udah mati-matian biar bisa pensiun muda, Bang. Biar bisa pensiun muda nantinya. Jadi tua ya udah tinggal nikmati aja, Bang. Tapi kan pasti ada hal yang menjadi alasan yang lebih kuat mungkin. Kalau mungkin kita cerita kerja dan usaha, itu cerita finansial ya teman-teman.
udah pasti itu kan. Tapi kalau cerita organisasi kemasyarakatan tadi, Karang Taruna, itu kan kegiatan yang tidak menambah pundi-pundi juga kan, malah kayak lebih seperti mewakafkan diri kan. Benar. Kan jadi pertanyaan tuh, udahlah, udah yang 2 tadi udah cukup kan, ngapain ditambah lagi bebannya? Gimana ya bang, waktu kuliah udah aktif nih, udah terbiasa dengan hirup-hirup kehidupan kan, kayak aktif berorganisasi di HMI tadi. Kemudian ketika bahkan apa setelah tamat kuliah saya bingung bang, ini ngapain ya? Malah kecarian. Kecarian bang, parah kecarian. Oke. Ya udah, awalnya kemarin memang di Karang Taruna saya udah 2 tahunan lebih. Ya Aktif di Karang awalnya Taruna. masih anggota-anggota biasa kan, ya ikut-ikutan. Ya lama kelamaan makin di kemari, wah asik nih. Asiknya yang pertama memang kan saya memang tipe orang yang suka sosial nih bang, berkumpul dengan orang-orang baru, ya sama senior. Ya di situ menurut saya bisa dapat mentor dari baik itu orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kalau bilang agama ini ada tuh agama bilang gitu bang, kayak hadis unzur makola wala tanzur mangkola. Waduh. Unzur makola, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakannya bang. Oke. Jadi ya mentor itu menurut saya bang, bukan hanya orang yang tua, yang lebih tua dari saya. Bahkan kalau benar apa yang benar dikatakan yang lebih muda saya, ya udah saya dengarkan. Berarti kalau memang yang dibilangnya itu baik, benar, yang tidak ada salahnya ya. Ya nggak ada salahnya lah. Kadang kan kalau yang zaman sekarang kan lebih ini dah, gengsi lah, adik-adik aku, masa nasihat aku. Itu sih. Tapi kalau kita balik dari yang mention sebelumnya Puan, kau aktif di Karang Taruna, itu organisasi masyarakat. Pastilah itu berbeda dengan ketika kau di kampus, mungkin di HMJ atau ketika di HMI kan. Apa gitu perbedaan yang signifikan di antara kedua organisasi ketika masih kuliah, masih berstatus mahasiswa, dan sekarang sebagai masyarakat yang sedikit kupahamin ya, namanya Karang Taruna itu kan pengabdiannya ke masyarakat gitu ya. Apa bedanya kalau tahu? Cara kepemimpinan. Oke. Kemudian di situ saya bisa ngambil cara pengambilan keputusan. Yang dimana kan kita tuh kayak di suatu daerah tuh, kan ya harus terkadang memang kayak mana, memang harus mengikuti adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Kemudian gimana caranya bersosial dengan masyarakat, yang dimana pola pikir masing-masing nih bang, yang ya macam-macam lah. Sedangkan di kampus kan memang udah terorganisir. Oke. Berarti singkatnya, dengan lingkup yang lebih luas, dengan cara pikir yang berbeda, itu yang membedakan antara organisasi ketika kita masih kuliah dan akhirnya organisasi masyarakat. Terus mungkin akhirnya tujuannya itu ya. Tujuannya itu untuk ya mensejahterakan masyarakat juga ya. Dengan tingkat ekonomi yang berbeda. Sama-sama rumit mungkin ya. Pas kuliah mungkin menyuarakan kayak mana mensejahterakan mahasiswa segala macam, ini mensejahterakan rakyat. Skupnya lebih besar. Oke. Jadi 2 tahun di Karang Taruna itu apa aja yang dilakukan? Itu kan proses yang panjang tuh, 2 tahun bukan waktu yang singkat ya? Iya bang. Awalnya memang kami itu tidak terlalu diterima oleh pemerintah setempat bang. Ya diakibatkan memang apatis lah, kurang membuat kegiatan sosial. Tapi mungkin sebelum kita lanjut, apa sih Karang Taruna? Mana tahu nih ada yang nonton belum kayak apa sih Karang Taruna, organisasi apa sih? Karang Taruna itu bang suatu wadah. Mungkin orang taunya kan mungkin Wami mungkin ya, karena lagi viral-viral nih kan, nggak boleh mutar musik di coffee shop Wami itu. mungkin kan, atau LMKN segala macam, nggak paham. Tapi apa sih Karang Taruna itu biar teman-teman pada tahu? Karang Taruna itu bang suatu wadah yang dimana dia bukan hanya tentang kebudayaan, dia antar generasi dia. Jadi di situ memang ada yang udah tua, maksudnya orang-orang tua lah, orang yang lebih tua dari saya. Udah berumur gitu ya? Bahkan yang seumuran saya, bahkan di bawah saya juga ada. Oke. Jadi nggak ada
range usia tertentu untuk menjadi anggota Karang Taruna? Nggak ada, memang semua cukupnya umur. Oke. Kalau secara fungsi dan tujuannya? Fungsi dan tujuannya yaitu kalau bahasa yang sering kita dengar gotong royong atau berkolaborasi antar generasi Di lingkungan itu? lingkungan itu. Berarti organisasi yang muadahin Antar- masyarakat bener. untuk berkegiatan balik ke lingkungannya. Lingkungan. Oke. Tapi kan ada mungkin ada Kepling, ada ke apa camat segala macam, ada perangkat daerah yang ngurus itu kan. Kenapa Karang Taruna mesti hadir? Bener sih bang, kan contoh nih kayak di kantor desa. Kayak Mm. kantor desa kan paling pegawainya paling 30 orang. Gimana mereka memfasilitasin beribu-ribu orang yang ada di desa itu bang? Itulah gunanya Karang Taruna, yang dimana Karang Taruna adalah suatu mitra pemerintah setempat. Mitra. Bahasa diplomatisnya mitra strategis. Bener. Iya, mitra strategis ya. Bener. Oke. Jadi akhirnya perpanjangan tangan dari pemerintah desa tadi lah ya, untuk mengakomodir kegiatan, untuk mungkin aktivasi kegiatan masyarakat juga. Oke. Jadi kita lanjutlah ke yang tadi. Apa sih yang udah kau lakuin di Karang Taruna ini? 2 tahun kan udah 2 periode loh itu. Ya. Udah waktu yang cukup panjang apa ya? Jadi bang, mungkin orang berpikir kan Karang Taruna itu aja hanyalah kegiatan sosial yang dimana mungkin ada bencana alam di daerah, ya udah dibantu. Tapi saya ada punya prinsip lah, kayak ya mungkin dapat ide-ide ini dari orang-orang yang sebelum saya. Oke. Sebelum kau bersosial, kau sejahterakan dulu anggotamu. Kenapa? Itu adalah agar organisasi itu berjalan ya dengan semaksimal mungkin. Karena kalau seandainya anggota aja nggak disejahterakan, orang sejahterakan ya belarin dong bang. Anggota-anggota yang ada di kantor Standarnya mungkin nggak loyal mungkin ya, akhirnya ngapain lah aktif segala macam, nggak ada Benar. manfaatnya mungkin ya. Emang apa yang udah kontak? Nggak, sebelumnya gini bang, ada kan kegiatan sosial. Sosial itu mungkin sosial kan luas cakupannya. Tapi ada bang singkatan sosial bagi Karang Taruna bang. Oke, apa itu? Terkadang orang sosial, terkadang yang orang sur, awang yang sial bang. Orang sur awak sial. Karena pengabdian tadi. Benar. Makanya sejahteraan dulu anggota. Wajib disejahterakan anggotanya. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Untuk mensejahterakan anggota kan berarti nggak jauh itu pembahasannya terkait finansial ya. Benar. Apa emang akhirnya dari organisasi, kan ini bukan organisasi mungkin seperti HIPMI, jejaring pengusaha, mungkin kan bukan organisasi seperti itu ya, pemamanku gitu kan. Tapi kalau dari skupnya Karang Taruna, apa yang dapat dilakukan untuk mensejahterakan anggota tadi dari segi finansial? Ya mungkin ini bang ada di Karang Taruna yang luar sana. Tapi mengingat memang daerah kami kan pernah terjadi banjir. Oke. Dari terjadi banjir, kami pun ikut bantu gotong royong membantu korban-korban bencana kan. Oke. Yang banjir tadi. Berpikirlah kami bang, apa penyebabnya kenapa bisa banjir? Sampah pasti. Sampah bang, ya kan? Sampah, mungkin kemudian irigasi yang mungkin kesumbat, kurang layak segala macam, kurang lebar mungkin ya. Jadi dari situ bang, kan mungkin memang gagal sampah tuh. Oke. Dari situ kami berpikir nih, gimana kita fasilitasin sampah masyarakat, kita yang mengelola. Kita buat bank sampah, kita buat tempat pembuangan sampah umum, kemudian kita buat bank sampahnya. Di situ kita bisa membuka yang namanya lapangan pekerjaan. Oke. Kemudian sampah tadi ya, dari mana uangnya untuk menggaji itu? Sampah tadi kita kelola, kemudian kita jual. Jadi daur ulang untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Begitu sih bang. Oke. Berarti akhirnya fokusnya itu untuk mensejahterakan anggota tadi, membuat bank sampah. Secara mekanismenya itu seperti apa penggambarannya, selain lah memang mengutip sampah dari masyarakat, mungkin ada iuran, tapi kan pertanyaannya hasil akhir dari sampah tadi gimana? Ataukah akhirnya cuma sekedar mengutip, atau malah Karang Taruna dari mana kalau
Desa Marindel 1, Bang. Desa Marindel 1 ada membuat produk olahan dari sampah-sampah masyarakat tadi. Untuk saat ini kan kalau untuk mekanisme ya, Bang. Jadi setiap warga itu kami fasilitasin tong sampah yang di situ ada bacaan Karang Taruna. Ya, setiap bulannya warga tersebut kami meminta iuran untuk pemukiman sampah. Oke. Kemudian sampah tadi kami buang di tempat pembuangan sampah. Disitulah disortir, Bang, yang mana sampah yang bisa diolah, ya yang mana yang sampah memang yang nggak bisa diolah gitu. Sampah yang bisa diolah tadi, ya udah kami buat di bank sampah, kami olah, ya udah yang tadi sampah tadi kami jual kembali. Contoh ini cups. Cups itu memang alat untuk penghancurnya, Bang. Oke. Itu kami bikin butiran, ya udah ini kami jual yang bank sampah tadi, yang hasil olahan bank sampah tadi. Oke. Produknya itu berarti produk yang origin dikelola oleh Karang Taruna Desa Marindel 1. Benar. Itu dijual ke umum kah atau ke masyarakat juga kah? Ke ini Atau ada yang penampung ada, Bang. ada penampung? Ya, ada penampung. Memang bekerjasama lah. Oh, berarti Karang Taruna Marindel 1 pun sudah memikirkan skema bisnisnya. Benar. Itu udah berjalan berapa lama Bank Sampah ini? Setahunan gitu. Nah, kalau boleh tahu, masyarakat merespon kegiatan Bank Sampah ini gimana? Kalau dibilang respon ya mereka sangat responsif, Bang. Toh juga demi kebaikan bersama kan. Yang dimana ya masyarakat juga memudahkan mereka untuk membuang sampah, sehingga juga ada yang menampung sampah tersebut, bukan yang sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Enggak dibuang lagi ke sungai. Soalnya Enggak, memang airnya jadi banjir ya. dari situ lah, Bang, awal mulai kepikirannya. Makanya sekarang kami sering mengadakan kayak apa namanya ke masyarakat, Sosialisasi mungkin ya. sosialisasi, yang dimana orang yang ketahuan sampah kami kenakan dendam. Akhirnya ada beban moral sendiri ya. Beban moral Udahlah, sendiri. daripada aku buang sampah ke sungai, kena beban moral dari lingkungan mungkin ya. Udahlah, ikut berkegiatan. Toh dampak dari kegiatan ini pun baik ya. Tidak Peduli terhindar, sama lingkungan. ya peduli sama lingkungan, terhindar dari banjir, dan manfaat ekonominya juga terasa. Dan terasa cukup lah, Bang, untuk mensejahterakan Anggota tadi. anggota tadi, Bang. Berarti kau dari tadi kan membahas kesejahteraan anggota segala macam. Berarti ada gambaran besar sendiri kan? Ini Bank Sampah ini nantinya bakal seperti apa? Karang Taruna bakal seperti apa? Karena kan udah memikirkan prospek bisnis untuk si Karang Tarunanya, yang mana mungkin nanti hasil dari penjualan olahan sampahnya itu mungkin bisa jadi kas, membiayai kegiatan. Tapi kan pasti ini ada gambaran besar bakal seperti apa Bank Sampah, atau mungkin ada prospek bisnis lain lagi. Itu loh, Bang, yang belum saya sampaikan. Ah, Kami juga punya UMKM lain, Bang. UMKM apa itu? Kami apa namanya? Kayak 99, Bang. Oke. 99 ini kami ambil contoh nih, ada tetangga A. Dia memiliki produk makanan kayak kacang-kacangan atau kerupuk-kerupuk. Kami mengambil dari mereka. Kami mengambil dari mereka, kami packaging sendiri. Kami bikin brand kami sendiri. Ya udah, ini kami supply ke minimarket, ke kafe-kafe. Oke, berarti jadinya Karang Taruna Marindel 1 ya? Karang Taruna Marindel 1 tuh jadi kayak wadah masyarakat mewadahi UMKM, mengalokasikan nih barang-barangku, tolonglah bantu jual. Oke. Akhirnya mempermudah masyarakat tadi pun untuk memperluas orang yang tahu akan produknya. Itu hanya langsung langsung ke minimarket kah, atau ada platformnya mungkin di e-commerce, di medsos? Mana tahu nanti yang nonton penasaran apa aja sih produk dari Karang Taruna Marindel 1? Selain offline kami kan juga ada Online. ya, di online. Ya, di online kayak ada di TikTok. Kemudian di apa namanya? Shopee mungkin. Shopee belum ada kami mau. Yang
yang ada masih di Instagram memang Karang Taruna sendiri, memang ada itu kayak bagian foodnya. Berarti kalau teman-teman penasaran apa aja produk UMKM dari Karang Taruna Marinel 1, langsung aja cek ke Instagram Karang Taruna Marinel 1. Bakat Mas namanya. Bakat Mas. Oke, nanti kita cantumkan di bawah biar teman-teman tahu gitu. Bakat Mas. Nah, selain UMKM dan juga bank sampah, ada lagi nggak gambaran besar dari Karang Taruna Marinel 1 untuk nantinya? Karena kan ini penggambarannya udah progresif nih, melakukan hal ini. Untuk 5 tahun ke depan, kau bisa menggambarkan Karang Taruna Marinel 1 bakal jadi kayak mana? 5 tahun yang ke depan. Jangka panjang aja langsung. Kalau memang jadi kan, ini videonya. Kau udah ngomong gitu, udah jadi kok. Aku udah pernah ngomong 5 tahun lalu. Buat pabrik pengolahan sendiri sih. Pengolahan. Pabrik besar ya yang memang itu di branding Karang Taruna, yang dimiliki Karang Taruna juga. Dan Ya. akhirnya berdampak ke masyarakat juga, yang Masyarakat. kerja pun masyarakat Setempat. Marinel 1. Ya, benar. Oke, Masyarakat oke, setempat, oke. baik itu anggota-anggota yang Karang Taruna yang generasi nantinya ke depannya. Nah, mungkin ini pertanyaan jebakan. Kenapa aku nanyakan itu? Karena pasti ada strategi agar ini tercapai. Strategi agar Karang Tarunanya sendiri tetap hidup sampai 5 tahun lagi. Karang Tarunanya tetap hidup, tapi kan bisa jadi mungkin tidak seprogresif ini. Kau sebagai salah satu pengurus di Karang Taruna, kira-kira apa sih strategi yang bakal kau lakukan supaya tetap progresif ke depannya si Karang Taruna ya pribadi? Kalau Karang Taruna pribadi bang, ini kan semua memang bukan pure karena Karang Taruna, memang ada andil pemerintah setempat. Oke. Yang alhamdulillahnya memang bang, kepala desa kami yang saat ini sangat suportif dengan semua kegiatan yang dibuat Karang Taruna. Oke. Ya yang seperti saya bilang tadi kan, awalnya memang kurang support nih. Jadi kami kayak gimana kita bisa Karang Taruna itu mandiri. Ya mandiri ya buat UMKM yang dimana Karang Taruna sendiri yang buat yang bank sampah tadi. Ya memang Akhirnya itu dilirik sama akhirnya pemerintah. suportif mereka. Apapun yang kalian butuhkan, ku bantu support supaya ini bergerak. Benar. Oke, oke. Ya kedepannya memang itu memang ada andil Tapi dari muncul pemerintah pertanyaan, mau nggak mau memang wajib ada andil pemerintah desa atau pemerintah wilayah mungkin supaya Karang Tarunanya bergerak, atau karena ini mitra strategis, mau nggak mau memang wajib berkolaborasi. ya memang harus ada andil bang, andil pemerintah yang dimana mereka juga nanti ikut mendistribusikan hasil olahan Karang Taruna sendiri. Toh kami kan dianggap tuh kayak anaknya kepala desa. Oke. Karang Taruna ini anak kepala desa nih pak. Anak kandungnya ya. Ya yang dimana ya sebagai seorang ayah kan juga mendistribusikan hasil yang dimiliki Karya-karya anaknya lah ya, membanggakan nih karya anakku segala Nah. macam. Dilagalah tuh antar kepala desa, nah siapa paling mantap ya kan? Dan aku yakin dengan ide-ide progresif kayak gini, kayaknya kepala desa Marinel 1 senang sih bermitra dengan pengurus periode ini. Oke. Last question sebelum akhirnya kita tutup. Udah panjang kita menjelaskan tentang prosesmu di Karang Taruna. Tapi pertanyaannya, apakah organisasi masyarakat atau mungkin organisasi lainnya yang ada keterlibatannya untuk sosial atau mungkin beririsan dengan pemerintah itu masih relevan nggak sama Gen Z? Kau nih kelahiran 2000 udah pasti Gen Z. Oke. Ini statement penutup nih. Masih relevan nggak organisasi untuk Gen Z? sangat relevan bang. Mungkin dari manfaat mungkin, atau dari dampaknya nantinya mungkin yang bisa dirasakan Gen Z, supaya Gen Z nanti yang nonton atau mungkin Gen Alpha nonton, udahlah aku aktif aja di lingkungan, ikut Karang Taruna atau ikut organisasi lah. Satu sih bang,
jangan tanya apa yang Karang Taruna berikan kepadamu, tapi tanya apa yang kau berikan kepada desa, Kepada lingkungan ya. kepada lingkungan. Ketika mungkin kau udah banyak melakukan banyak hal untuk lingkungan, baru bisa ngomong ya. Benar. Kalau nggak ada, mending ayo sama-sama kita bangun desa kita, bangun wilayah kita, toh manfaatnya kita juga yang ngerasain. Benar. Oke. Perbincangan yang menarik dengan Fuad terkait keaktifannya di Karang Taruna. Malah kita tidak ada membahas terkait Jange ataupun kehidupannya. Pasti mungkin penasaran apa sih kegiatannya 9 to 5, kerjanya apa. Kalau mau tahu lebih lanjut, coba komen gimana usaha Jange-nya segala macam, nanti kita kulik lagi. Atau penasaran tentang hal lain terkait Fuad, bisa juga komen di bawah. Ini mungkin akhir dari podcast kita hari ini, Fuad. Thanks dan makasih. Bye-bye.